assalamualaikum, welcome to my YouTube channel di Cerita Nita. Yang puasa udah pada berbuka nih ya. Oke, ngomong-ngomong soal bulan puasa, ada yang namanya tradisi sahur. Dan di berbagai daerah itu beda-beda loh tradisinya. Yuk lanjut nonton. Tradisi membangunkan sahur di Indonesia bukanlah kegiatan yang asing, bahkan di beberapa daerah sudah menjadi tradisi yang terus dipertahankan setiap bulan Ramadan. Walau hanya menggunakan alat-alat yang sederhana, tradisi ini cukup semarak karena banyak melibatkan masyarakat, terutama anak-anak. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.id, berikut beberapa tradisi membangunkan sahur di berbagai daerah yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, tradisi ngarak beduk. Tradisi ini membangunkan sahur khususnya di daerah Jakarta lebih terasa ketika kalian tinggal di pemukiman yang mayoritas berpenduduk suku asli Jakarta, yaitu suku Betawi. Tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan ngarak beduk atau beduk sahur. Dalam rombongan ini, sejumlah puluhan orang peserta, baik orang tua, muda maupun anak-anak, masyarakat sekitar tergabung dalam rombongan mengarak beduk untuk membangunkan sahur. Menggunakan gerobak berisi beduk yang ditarik beramai-ramai, rombongan ini akan bersama-sama memukul beduk dan membunyikan gentar, rebana, dan genjring. Tak lupa mereka berjoget sambil menyanyikan lagu-lagu daerah untuk membangunkan orang sahur. Namun, ketika budaya Betawi sudah mulai dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, orang Betawi menambahkan petasan dalam tradisi membangunkan sahur. Selain menggunakan beduk, suara keras yang ditimbulkan petasan dapat membuat orang terkejut dan akhirnya bangun. Alasan inilah yang kemudian digunakan untuk membangunkan orang sahur saat bulan Ramadan. Yang kedua, tradisi Kokoo Suhuru. Kokoo Suhuru atau ketuk sahur adalah tradisi membangunkan warga dengan menggunakan barang bekas dan diiringi lagu-lagu daerah. Tradisi ini masih dipertahankan oleh orang tua hingga remaja di daerah Gorontalo. Cara itu sudah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi tradisi ketika Ramadan tiba. Mereka biasanya menyanyikan lagu Hulun Talo Lipuu diiringi ketukan khas dari barang bekas. Warga secara beramai-ramai menyusuri sepanjang jalan untuk membangunkan warga bersahur. Selain menyanyikan lagu khas daerah, mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menciptakan lagu sendiri yang diberi judul Menunggu Sahur. Warga sendiri mendukung kegiatan tersebut, bahkan banyak yang mencari bila rombongan ini tidak lewat. Yang ketiga, tradisi ubruk-ubruk. Masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atau tepatnya di wilayah Kecamatan Tempuran, memiliki tradisi membangunkan sahur dengan caranya sendiri. Tradisi membangunkan sahur di wilayah ini biasanya disebut dengan istilah ubruk-ubruk. Biasanya warga akan membangunkan sahur dengan cara berkeliling kampung dengan memainkan beberapa alat musik tradisional ataupun modern, dipadukan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seorang sinden. Beberapa alat musik yang dipakai diantaranya kendang, organ, gitar, gong, serta beberapa alat musik lainnya. Biasanya sekelompok pemuda setempat berkeliling kampung dimulai sejak pukul 22 WIB atau sekitar jam 10 malam hingga menjelang waktu sahur sekitar jam 3 subuh. Walaupun mengeluarkan suara sangat keras, tak ada satupun warga sekitar yang merasa risih maupun terganggu. Bahkan menurut informasi dari warga sekitar, justru bulan puasa tidak terasa afdol jika tradisi ubruk-ubruk hilang dari kampung mereka. Yang keempat, yakni tradisi dengo-dengo. Masyarakat Kota Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, memiliki tradisi membangunkan sahur yang mereka sebut dengo-dengo. Dengo-dengo sendiri dalam bahasa Indonesia bermakna tempat beristirahat. Dengo-dengo sejatinya merupakan sebuah bangunan yang menjulang tinggi hampir 15 meter.
terbuat dari batang bambu sebagai tiang penyangga, menggunakan lantai papan dengan ukuran 3x3 meter persegi dan beratap daun sagu. Didirikan dengan cara gotong royong oleh warga menjelang datangnya bulan Ramadan. Dengo-dengo sudah hadir dibungkus sejak awal masuknya Islam sekitar abad ke-17 untuk menyerukan kepada warga agar bangun saat sahur dini hari. Bangunan ini juga dilengkapi sebuah gong, gendang, dan rebana, serta ditunggui sekitar 8 orang warga. Hampir setiap RT memiliki sebuah dengo-dengo. Pembangunan dengo-dengo ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp500.000 untuk setiap bangunannya. Yang kelima, tradisi bagarakan sahur. Tradisi bagarakan sahur atau membangunkan orang sahur secara berkeliling komplek atau kampung masih terlihat di wilayah perkotaan di Pulau Kalimantan, salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yakni bagarakan sahur. Tidak ada catatan yang menyebutkan awal mula dilakukannya bagarakan ini, namun tradisi ini sudah sejak lama berlangsung secara turun-temurun. Sebelum Islam menyebar di Banjar, mereka sudah memiliki alat musik tradisional yakni gendang atau babun dan gong. Dahulu alat-alat inilah yang digunakan untuk membangunkan warga berjalan kaki keliling kampung. Sebenarnya tradisi ini tidak jauh berbeda dengan aktivitas pemuda di daerah lain di Nusantara, terutama pada malam hari di bulan Ramadan. Biasanya di daerah hulu sungai di Kalimantan Selatan, para pemuda membangunkan perlengkapan berupa alat musik seperti babun, agung, dan seruling. Untuk daerah Barabai ada juga yang melakukan bagarakan sahur ini menggunakan gerobak yang ditarik oleh seekor sapi. Kemudian mereka berkeliling kampung memainkan berbagai peralatan yang dibawanya untuk membangunkan masyarakat. Nah, itu tadi beberapa tradisi sahur di berbagai daerah di Indonesia. Apakah di daerahmu masih ada tradisi sahur seperti ini? Tulis tradisi sahur di daerahmu di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan cerita Nita ke teman-temanmu juga, karena berbagi itu indah. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu yang berpuasa. Sampai jumpa di cerita Nita selanjutnya.